Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, patutlah kiranya pada saat ini kita panjatkan puji sebagai tanda bakti kepada Ilahi, segenap puja sebagai tanda kepasrahan kepada Allah yang Maha Kuasa, juga rasa syukur sebagai wujud tawadu kita kepada Allah yang memberikan rahmat serta anugerah yang tanpa batas. Atas izin Allah, acara pesantren Ramadan ini berjalan sesuai dengan rencana. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai tahapan awal untuk pembahasan kita, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Shadaqallahul azim. Wahai yang beriman, sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan pula kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meliputi. Ikhwan fillah, pemirsa yang dirahmati Allah, segenap manusia tentu memiliki keinginan untuk meraih kesuksesan, walaupun terkadang salah langkah hingga tanpa arah. Yang penting bagaimanapun caranya bisa mendapatkan kesuksesan tersebut. Kenapa demikian? Karena yang ada di benak mereka, ketika dia menjadi orang sukses, maka akan mendapatkan pujian. Ketika sukses akan mendapatkan sanjungan, atau ketika sukses akan mendapatkan atau menjadi idola. Nah, tetapi bagi kita sebagai seorang mukmin, kesuksesan bukanlah dunia semata, tetapi harus menyeluruh. Akhirat pun harus kita dapatkan. Tetapi disayangkan, banyak umat Islam, banyak di kalangan kita yang menganggap bahwa kemuliaan itu bersumber dari banyaknya harta, kedudukan, atau jabatan, atau mungkin rupawan, cantik dan tampan. Itulah menjadi dasar kemuliaan seseorang. Padahal bukanlah itu sesungguhnya. Karena yang disebutkan tadi itu sifatnya fana. Kekayaan atau harta akan berakhir pada wilayah warisan. Jabatan akan berujung pada pensiunan. Rupawan akan berakhir pada masa penuaan. Nah, oleh karena itu, kita jangan menganggap semua itu sebagai sarana meraih kebahagiaan yang sempurna. Tetapi untuk meraih kebahagiaan yang sempurna adalah dengan ketakwaan. Sebagaimana yang disebutkan tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah,
ayat ini adalah ayat yang sangat sulit atau bahkan mungkin belum teramalkan oleh kalangan para sahabat Nabi. Sebagai penggalan kisah yang menjadi acuan bahwa untuk menghargai atau menghormati seorang itu sangat sulit. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hiduplah seorang laki-laki yang berpenampilan tidak seperti yang lainnya. Dia bernama Julaibib. Julaibib adalah orang Madinah. Dia lahir tanpa mengetahui ayah dan ibunya. Kebiasaan masyarakat Madinah ketika ada seseorang yang lahir tanpa ayah dan ibu atau tanpa diketahui keturunannya, maka itu dianggap hina. Tambah-tambah Julaibib berperawakan pendek, bongkok, hitam, buruk rupa. Maka orang pun tak acuh dengan keadaan atau keberadaan Julaibib. Julaibib tidak memiliki rumah. Tidur pun beralaskan kerikil, beratapkan langit. Orang-orang yang berada di seputar mereka atau seputarnya tidak ambil peduli, mau mati, mau hidup, mau makan ataupun tidak. Julaibib makan setapa-tapa yang dia dapatkan. Julaibib minum hanya air yang ia ceduk dengan tangannya. Tetapi hidayah diturunkan oleh Allah kepada Julaibib. Dia pun memeluk Islam dan menghampiri Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Rasulullah pun dengan terbuka menerima dia menjadi seorang muslim. Nah, sekalipun dia sudah menjadi seorang muslim, ternyata sikap para sahabat kepada Julaibib pun sama. Artinya tidak peduli apa yang terjadi terhadap Julaibib. Tetapi Rasulullah tetap menghormati dia sebagai sahabatnya. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Julaibib, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Maka Julaibib menjawab, "Orang tua mana yang mau menikahkan putrinya kepada saya, ya Rasulullah?" Dengan nada lembut dan dibarengi senyuman. Keesokan harinya Rasulullah pun bertanya kembali, "Julaibib, tidakkah kamu ingin menikah?" Julaibib menjawab dengan pertanyaan yang sama atau dengan jawaban yang sama. Dan ketiga kalinya Rasulullah bertanya kembali, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Maka Julaibib pun menjawab dengan jawaban yang sama. Nah, pada saat itu, "Ikutlah denganku," kata Rasulullah. "Mau kemana ya Rasul? Pokoknya kamu ikut saja. Kemana pergi?" Nah, Rasulullah membawa Julaibib kepada tokoh kaum Ansor yang memiliki seorang anak perempuan yang cukup cantik jelita. Rasul pun datang mengutarakan maksudnya. Kata Rasulullah, "Wahai pemuka Quraisy, aku datang kemari untuk meminang putrimu." Maka orang tua gadis tersebut menyambut dengan sukacita. "Alangkah senangnya hatiku ya Rasulullah, engkau mau meminang putriku." Tapi kata Rasulullah, "Bukan untukku, tetapi untuk Julaibib." Maka ketika orang tua si gadis itu melihat Julaibib, dia kemudian mengurungkan niatnya. "Sebentar, aku akan komunikasi dulu atau aku akan obrolkan dulu dengan istriku, dengan ibunya." Setelah ibunya tahu keadaan Julaibib yang sebenarnya, ibunya pun menolak. "Saya tidak rela menikahkan putriku dengan Julaibib." Tetapi perbincangan ini didengar oleh sang gadis. Ia pun keluar meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku siap menjadi istri Julaibib. Doakanlah aku." Maka Rasulullah berdoa, semoga Julaibib mendapatkan berkah dan kebaikan bersama istrinya. Tetapi tidaklah lama setelah ditikahkan, Julaibib dipanggil oleh Rasulullah untuk ikut ke medan laga, ke medan perang. Nah, setelah itu dia ikut bersama Nabi, dan setelah pertempuran selesai, peperangan usai, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang lainnya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Kata sahabat, "Saya kehilangan si fulan ya Rasulullah."
Rasulullah bertanya yang kedua kalinya, apakah kalian kehilangan seseorang? Nah, sahabat pun bertanya, saya kehilangan si fulan dan si fulan. Ketiga kalinya Rasulullah menyatakan, apakah kalian kehilangan seseorang? Dengan nada yang cukup keras, maka para sahabat menyatakan, saya kelihatan atau kehilangan seseorang, si fulan dan si fulan. Maka kata Rasulullah, tetapi aku kehilangan Julaibib. Cari Julaibib. Nah, maka ketika itu para sahabat lantas mencari Julaibib, di mana dia berada. Dan setelah ditemukan ternyata Julaibib telah wafat, telah syahid, dan di sekeliling jenazah Julaibib itu ada 7 mayat orang-orang kafir. Disinilah ikram Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melihat rupa, tidak melihat tampilan, tetapi melihat ketakwaan Julaibib. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum itu bukanlah harta, bukanlah kedudukan, atau bukanlah juga ketampanan atau kecantikan yang menjadi acuan kebahagiaan. Ya. Pemirsa, sekalipun Julaibib tadi dinyatakan dalam bentuk yang buruk rupa, tapi perlu diingat bahwa Julaibib menikah dengan sebentar, tetapi di surga dirindukan oleh banyak bidadari. Jadi nilai ketakwaan inilah. Lantas di mana hubungannya antara ibadah saum dengan derajat kemuliaan manusia? Ya. Kita lihat bahwa dalam surat Al-Baqarah dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita garis bawahi la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu bermakna litta'lil, artinya sebuah alasan. Alasannya bahwa ketika seseorang diperintah melaksanakan ibadah saum itu supaya menjadi orang yang takwa. Alasan yang kedua itu littaraji' indal mukhatab. Artinya bahwa yang diajak bicara itulah supaya mendapatkan ketakwaan atau mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Nah, demikian pula bahwa Allah mukhatabnya, Allah memberikan perintah kepada kita yang diajak bicara oleh Allah itu mendapatkan ketakwaan dari ibadah saum itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, nilai ketakwaan seseorang ini lebih berharga, lebih berguna untuk kelancaran hidup dunia dan akhirat. Tetapi sayang sering diabaikan oleh sahabat-sahabat kita, atau mungkin tetangga-tetangga kita, atau mungkin rekan-rekan kita, ataupun yang lainnya, kalangan umat muslimin. Ketakwaan yang akan menjadi sarana penyelamat kita di yaumil qiyamah nanti. Kita lihat, tadi dinyatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, dan Al-Baqarah menyatakan la'allakum tattaqun. Jadi kemuliaan seseorang itu dinilai dari takwanya. Saum akan melahirkan generasi atau orang-orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Dinyatakan oleh Rasul bahwa orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang mengajarkan atau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Pada bulan Ramadan, orang membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran itu dengan semangat yang tinggi. Kemuliaan seorang itu dilihat dari infak, zakat, dan sodakonya. Pada bulan Ramadan, semangat orang-orang Islam atau orang yang beriman untuk berinfak, bersedekah itu sangat tinggi. Itu sangat mendukung sekali. Nah, pemirsa, jika tingkat kemuliaan seseorang itu dinilai dari kekayaannya, maka pemahaman terbalik, orang-orang yang miskin itu tidak mulia, tentu akan hina. Jika kemuliaan seseorang itu dilihat dari kedudukan atau jabatan yang dia miliki, maka bagi kita sebagai rakyat jelata itu tidak akan memiliki kemuliaan, akan hina di mata orang-orang banyak.
Ataupun jika seseorang atau orang banyak menilai kemuliaan seseorang itu dilihat dari rupawan, cantik dan tampannya, maka bagi mereka atau bagi kita yang tidak memiliki kerupawanan, tentu kita akan menjadi hina. Maka disinilah keadilan Allah Subhanahu wa taala dibuktikan, bahwa nyatakan kaya bertakwa akan mulia, punya jabatan bertakwa akan mulia, punya rupawan juga bertakwa akan mulia. Demikian pula tak berharta, tak berjabatan, tak rupawan, jika bertakwa itu tidak akan menjadi hina. Maka kaitan puasa Ramadan la'allakum tattaqun itu akan mengangkat derajat manusia menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ketakwaan itulah Allah akan memuliakan hidup mereka dunia dan akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Insyaallah maslahat manfaat bagi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.